Ada yang baru bangun channel 1 bulan sudah bisa dimonetisasi. Bahkan ada yang 1 hari bisa loh monetisasi. Dengan konten apa? Konten mereka itu hanya ngevlog kemudian dikasih background musik yang hasil mendownload dari video orang lain. Tentu teman-teman itu pasti tergiur dengan hal itu. Karena pembuatan konten seperti itu kan mudah. Tinggal ngevlog ya. Kalau misalkan sukanya jalan-jalan, tinggal bawa HP, jalan-jalan, ngerekam gitu kan. Habis itu dikasih musik, diupload di YouTube. Itu 1 bulan bisa monet. Bahkan 1 hari bisa. Nah, tapi teman-teman pernahkah memikirkan risikonya bagaimana kalau kita itu bikin konten yang diiringi dengan musik atau dikasih background musik, apalagi musiknya tersebut dilindungi oleh, memang banyak youtuber itu mengatakan bahwasanya hal itu aman-aman saja dan tidak ada masalah. Bahkan 1 bulan sudah bisa dimonetisasi dengan cara musiknya dihapus setelah hampir mencapai 4.000 jam tayang. Akan tetapi teman-teman, kalian tidak pernah tahu kapan pemilik hak cipta itu akan mengambil tindakan terhadap video yang sudah digunakan ulang oleh orang lain. Nah, nanti saya akan kasih tahu bagaimana pemilik hak cipta tersebut mengambil tindakan kapan saja dia mau. Oke teman-teman, sekarang saya kasih contoh bagaimana pemilik hak cipta itu mengambil tindakan kapan saja. Nah, kemarin itu saya mendapatkan informasi setelah saya buka di YouTube Studio, karena kemarin itu saya sudah mengaktifkan aplikasi saya atau fitur di YouTube saya itu copyright mix tool. Oke, setelah masuk di YouTube Studio, di sini teman-teman saya kasih contoh ya, karena kemarin itu sudah saya aktifkan untuk copyright mix tool saya. Saya penasaran apakah hal itu berfungsi atau tidak gitu kan, sebagai kreator yang dilindungi oleh hak cipta. Nah, di sini saya langsung coba lihat di dashboard saya. Saya buka, saya klik di copyright mix tool seperti ini. Nah, di sini ternyata ada kecocokan. Ini kok ada yang re-upload video saya, gitu kan? Saya penasaran, ini kenapa ini? Nah, ini untuk yang video di pertama, ada 3 kayaknya, ada 3 channel yang mengupload atau mengupload ulang konten saya yang sudah saya upload. Di sini ada 3 channel ya teman-teman ya. Nanti sang pemilik hak cipta itu bisa cross check channel kalian yang suka menggunakan atau upload ulang video orang lain, seperti punya saya nih contohnya. Misalkan punya saya itu adalah konten musik ya, kemudian ada yang mendownload untuk dijadikan background di videonya. Nah, di sini akan tampil teman-teman ya, otomatis akan tampil seberapa persen kecocokan yang digunakan oleh orang lain tersebut, oleh channel lain tersebut ya. Nah, di sini saya lihat yang menggunakan konten saya itu di tahun berapa ini ya? Di tanggal 28 Mei tahun 2020. Sudah 4 tahun yang lalu ya. Berarti ini sudah lama menggunakan video saya untuk diupload di channelnya. Nah, di sini teman-teman, saya sebagai pemilik hak cipta itu bisa mengambil tindakan kepada orang yang mengupload video tersebut. Karena ini murni milik saya ya. Dan perlu kalian ketahui untuk teman-teman YouTuber pemula, yang bisa dianggap konten digunakan ulang itu tidak semuanya 100%. Jadi coba kalian lihat di sini ya. Ini ternyata yang digunakan hanyalah 90% dari videonya. Berarti otomatis dia hanya mengambil sebagian dari video saya. 10%-nya milik dia. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang digunakan musiknya atau di-download misalkan ya, kemudian diambil audionya saja digunakan di videonya tersebut. Nah, itu bisa dikatakan konten yang digunakan ulang. Makanya sebagai sang pemilik hak cipta, saya itu bisa mengambil tindakan kapan saja dan bisa cross-check channel tersebut sudah hampir monet apa tidak. Jadi kalau misalkan teman-teman itu menganggapnya, oh ini aman, nanti ketika hampir monetisasi akan saya hapus. Nah, sang pemilik hak cipta itu pasti mengetahui bahwasanya channel tersebut sudah hampir monetisasi atau tidak. Kalau misalkan sudah subscribernya hampir 1000 misalkan, nah bisa saja sang pemilik hak cipta itu mengambil tindakan. Nah, caranya bagaimana pemilik hak cipta itu mengambil tindakan? Jadi seperti ini. Nah, saya klik nama channel tersebut. Nah, di sini ada pilihannya. Saya bisa mengambil tindakan dengan seperti ini. Minta penghapusan misalkan. Nah,
Kalau ini sudah saya lakukan untuk meminta penghapusan dan sudah cocok dengan konten yang digunakan ulang oleh channel yang lain, maka nanti akan ada teguran dari YouTube kepada channel tersebut, yaitu yang namanya teguran hak cipta. Kemudian ada juga peringatan dari saya, bisa saya menghubungi channel tersebut, mengirim email misalkan, tolong jangan sampai menimbulkan fitnah ya untuk mengupload video saya. Nah, bisa seperti itu. Kemudian bisa juga di sini kita lihat channelnya. Nah, setelah saya cek channelnya, ternyata oh masih 11 subscriber dalam waktu berapa tahun ya? 4 tahun. Oh, ternyata ini tidak perlu saya lakukan tindakan. Karena menurut saya channel tersebut sudah tidak akan berkembang lagi. Kenapa? Karena sudah 4 tahun. 4 tahun lamanya subscribernya masih 11 dan videonya cuma 3. Dan di antara video tersebut adalah video yang sudah saya upload di channel saya ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya bisa cross check kalau misalkan channel tersebut sudah hampir 1000 subscriber, bisa saja saya minta penghapusan. Nah, kalau waktu itu kalian mendapatkan seperti itu, mendapatkan teguran aktif dari pemilik hak cipta, maka kalian akan gagal monet nantinya. Jadi bukannya aman tapi tidak nyaman bagi teman-teman ya. Jadi seperti itu, si pemilik hak cipta itu bisa mengambil tindakan kapan saja dia mau. Jadi jangan menganggap hal itu aman. Tidak ada hal aman ketika kita itu mengupload atau menggunakan ulang video orang lain. Sekali lagi, video yang digunakan ulang bukan berarti 100% video yang diupload. Tapi menggunakan audionya juga, itu termasuk konten yang digunakan ulang. Contohnya nih, misalkan channel tersebut ya, channel yang sudah menggunakan ulang video saya, dia mendownload video saya, kemudian dijadikan background di videonya dia sendiri. Nah, itu akan muncul juga di sini. Di dashboard saya juga akan muncul bahwasanya dia menggunakan video saya misalkan berapa persen. Kalau misalkan full audionya itu berarti digunakan 50%. Artinya audionya saja yang dipakai. Ya. Kalau dipakai semuanya diupload langsung 100%, ini ada juga contohnya ya. Karena di sini ada 3 channel yang mengupload video saya. Nah, ini dia. Namanya Arman Maulana. Nah, ini uploadnya ternyata 100% dari video. Berarti dia tidak mengedit, tidak mengambil audionya, tapi dia langsung download punya saya, diupload ulang ke YouTube. Nah, itu 100%. Kemudian ada juga yang dipotong ini ya. Yang diedit, ini juga 90% dari video saya. Ini pada tanggal 14 Maret 2024. Kemudian ada yang 11 Agustus 2024. Nah, ini barusan ini kayaknya nih. Ini channelnya Arman Maulana, nggak tahu orang mana. Ya. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman jangan menganggap hal itu aman-aman saja. Selama video itu tidak murni karya kalian sendiri, atau misalkan seperti konten vlogging kemudian dikasih background musik orang lain, itu dikatakan konten yang digunakan ulang. Ya. Seperti itu teman-teman. Kecuali kalian itu ngevlog kemudian dikasih musik yang karyanya kalian sendiri. Bisa jadi kalian itu pakai musik apa dah, yang penting kayak ada baskom dipukulin kayak gitu, dijadikan musik, itu kan karya kamu sendiri. Tadi jadi tidak masalah. Itu aman-aman saja. Pasti kalau hal itu bisa memonetisasi channel kalian. Tapi kalau kalian musiknya masih menggunakan punya orang lain, yang pasti kalian tidak akan aman, tidak pasti aman selamanya, ya. Oke, sekian dari saya. Jadi kadang kita itu kan tidak menyadari hal itu. Yang penting aman ini kan upload video. Yang penting nanti ketika mau mencapai 4000 jam tayang, saya hapus semuanya, saya edit. Nah, sekali lagi, kalian tidak akan pernah tahu pemilik hak cipta itu kapan mengambil tindakan tersebut. Gimana? Teman-teman masih tergiur dengan cara seperti itu? Kalau misalkan kalian tetap tergiur, silahkanlah bikin konten ngevlog, kemudian dikasih background musik yang hasilnya download dari punya orang lain. Tapi harus diingat teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.